Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Subtema ke-1 ini membahas tentang alat gerak hewan. Disimak baik-baik supaya kalian paham dan mengerti tentang materinya ya. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar. Di sini ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Nah, di sini kita lihat kelincinya Pak Rudi banyak sekali. Dan Edo sangat menyukai kelincinya Pak Rudi sampai Edo mau membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelinci-kelincinya. Nah, coba perhatikan kelinci ini. Siapa yang tahu apa sih alat gerak kelinci itu? Ya, betul. Kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, makhluk hidup itu memiliki satu ciri, yaitu bergerak. Jadi salah satu cirinya makhluk hidup itu bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada hewan dan pada manusia, alat gerak itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu yang ada di dalam tubuh itu namanya otot. Dan alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Perhatikan di sini. Otot ini adalah bagian yang warnanya merah. Dan tulang adalah yang berwarna putih. Nah, kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memang dapat bergerak. Sedangkan tulang itu disebut dengan alat gerak pasif karena kalau tidak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi harus ada ototnya baru tulang itu bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Macam-macam alat gerak hewan. Di sini hewan itu bisa bergerak menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip, dan ada juga hewan yang menggunakan otot perut. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak hewan ini itu juga bisa ada yang digunakan untuk memegang, ada yang digunakan untuk melompat, ada yang alat geraknya juga selain untuk bergerak digunakan untuk memanjat, dan juga alat geraknya digunakan oleh hewan tersebut untuk berenang. Jadi nggak hanya untuk bergerak saja, bisa untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, coba kita lihat di sini hewan yang bergerak dengan kaki. Nah, lihat, perhatikan di sini ada gambar rusa. Rusa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada katak. Katak juga bergeraknya menggunakan kaki. Dan juga ada orangutan. Orangutan ini bergeraknya menggunakan kaki dan tangannya. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan sirip. Kalian pasti tahu hewan apa saja yang bergerak dengan sirip. Iya, hewan yang bergerak dengan sirip adalah ikan. Semua jenis ikan itu bergerak dengan sirip. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Apa ya hewannya? Nah, ini adalah contoh hewan yang bergerak dengan otot perutnya. Ular. Dan ada juga hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, hewan yang bergerak dengan sayap, di sini Ibu beri contoh lebah dan burung. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitu pula hewan. Kalau hewan tersebut tidak punya organ gerak, maka hewan tersebut juga tidak bisa melakukan apapun. Nah,
coba sekarang kita baca sebuah paragraf nih. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, kamu masih ingat tidak apa sih ide pokok itu? Ini ada satu paragraf. Dari satu paragraf ini apa ya ide pokoknya? Nah, betul, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Bagaimana caranya menemukan ide pokok? Nah, yang pertama, kamu harus baca dulu teksnya itu secara keseluruhan. Jadi dibaca dulu satu paragraf tersebut. Setelah membaca paragraf tersebut, kalian tentukan yang mana kalimat utama dari teks tersebut. Cari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, nah, kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut karena biasanya ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir kalimat. Ya. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi dalam satu paragraf itu tidak semuanya kalimat pokok, tapi ada juga kalimat pengembangnya. Satu kalimat pokok dan kalimat-kalimat lain itu disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu merupakan pengembangan dari kalimat utama, dari kalimat pokoknya. Nah, sekarang coba kita tentukan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragrafnya yang tadi ya. Setelah kalian baca, di sini bisa kita tentukan bahwa kalimat pokoknya ada di awal kalimat. Yang ini kalimat pokoknya. Atau kalimat utamanya yang ini, yang Ibu lingkari dengan tanda merah. Dari kalimat utama ini, kita bisa mengambil apa sih ide pokoknya. Jadi ide pokok dari kalimat utama ini adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokoknya. Nah, kemudian yang mana yang kalimat pengembang? Kalimat pengembangnya yang Ibu beri garis. Kalimat-kalimat selanjutnya itu disebut dengan kalimat pengembang. Nah, baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.